Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Jadi, Texco Talks ini adalah podcast dari Texco Solution yang mana akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dio Landari dan pada kesempatan hari ini akan menemani kalian untuk membahas topik-topik menarik terkait legal. Hari ini merupakan episode ke-33 dari Texco Talks. Dan kali ini kita akan membahas topik yang menarik terkait kontrak dan perjanjian. Jangan tanda tangan sebelum tahu ini. Kita akan membahas topik ini bersama narasumber kita, salah satu staf legal kita di Texco Solution. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa. Halo Kak Davi. Halo Kak Dila. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Kalau Kak Dila sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah kabar baik Kak. Mungkin boleh nih Kak menyapa Sobat Texco terlebih dahulu. Halo Sobat Texco. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi, salah satu staf legal di Texco Solution. Nah, Sobat Texco, itu tadi perkenalan singkat dari Kak Davi selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Selanjutnya gimana kalau kita langsung mulai aja ya Kak? Oke, baik Kak. Sobat Texco pasti udah gak asing lagi dengan kalimat kontrak dan perjanjian. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih Kak, mungkin saya mau nanya dulu nih Kak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kontrak dan perjanjian dalam hukum? Oke, baik Kak Dila. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kontrak atau perjanjian Kak. Dengan sederhananya, kontrak atau perjanjian itu adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang harus melakukan ketentuan hak dan kewajibannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata itu dijelaskan, perjanjian adalah dua orang yang mengikat atau lebih untuk melaksanakan sebuah kewajiban dan haknya. Nah, jika ketika kedua belah pihak telah menandatangani, maka kedua belah pihak harus menyetujui isi dari perjanjian itu sendiri, Kak. Begitu Kak Dila untuk penjelasan dari apa itu kontrak atau perjanjian. Oke, menarik sekali ya Kak. Tapi mungkin masih banyak nih Sobat Texco yang berpikir bahwa kontrak hanya digunakan oleh perusahaan saja nih Kak. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, apakah kita juga sering melakukan perjanjian atau kontrak itu sendiri, Kak? Oke, betul sekali Kak. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita telah melakukan sebuah perjanjian. Contohnya nih Kak, ketika kita mau melakukan penyewaan rumah, nah itu di situ kita telah melakukan perjanjian. Selanjutnya, contoh misalnya kita akan melaksanakan sewa menyewa kos-kosan. Nah, itu juga udah termasuk dalam perjanjian. Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Untuk contoh yang terakhir itu apabila kita mau melakukan pembelian barang secara kredit. Nah, itu udah termasuk dalam perjanjian itu sendiri, Kak. Karena itu penting bagi masyarakat dan Sobat Texco untuk memahami bahwa kontrak atau perjanjian bukan hanya dokumen formal, akan tetapi juga alat yang mengatur hubungan hukum antara para pihak. Begitu Kak Dila. Oke, Kak Davi. Ini terkait perjanjian itu sendiri, Kak. Oke. Benar nggak sih sebenarnya untuk perjanjian itu tidak selalu harus dalam bentuk dokumen tertulis seperti itu, Kak? Atau Oke. gimana? Dalam kontrak atau perjanjian itu tidak melulu soal dokumen tertulis, Kak. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara lisan. Contohnya nih Kak, misalnya saya melakukan ada perjanjian sama Kak Dilan nih untuk keperluan misalnya pembelian barang. Nah, itu bisa dilakukan secara lisan. Akan tetapi pada praktiknya kontrak atau perjanjian akan lebih kuat dengan adanya perjanjian tertulis.
Karena dengan adanya perjanjian tertulis tersebut, apabila di kemudian hari kita ada sengketa dalam perjanjian, itu bisa dilakukan penggugatan. Begitu Kak Dila. Oke, Kak. Tadi mengenai kontrak dan perjanjian yang telah Kakak jelaskan. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa memperdalam lagi tentang kontrak itu sendiri ya, Kak. Oke. Nah, ada satu kalimat yang sering kita dengar, yaitu bahwa kontrak itu mengikat secara hukum. Sebenarnya apa sih masuknya, Kak? Oke, baik Kak Dila. Dalam kontrak itu kita sering mendengar bahwa kontrak itu atau perjanjian itu mengikat secara hukum. Jadi pada prinsipnya kontrak atau perjanjian itu dijadikan undang-undang bagi para pihak yang telah menandatanganin kontrak tersebut. Artinya, ketika seseorang sudah menandatangani kontrak, maka ia harus melakukan dan wajib untuk mematuhi isi kontrak tersebut, Kak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka hal itu dapat dianggap sebagai wan prestasi atau ingkar janji. Begitu Kak Dila untuk penjelasan mengenai kontrak ada sebagai secara hukum untuk menjadi dasar hukum dari kedua belah pihak. Begitu Kak. Oke. Nah, jadi bisa dibilang tanda tangan dalam kontrak itu bukan sekedar formalitas saja ya, Kak? Betul sekali Kak. Tanda tangan merupakan bentuk persetujuan bahwa kita setuju dengan seluruh isi kontrak tersebut yang harus dijalankan dan dipenuhi. Begitu Kak Dila. Oke, cukup menarik penjelasan dari Kak Davi. Nah, selanjutnya kalau kita melihat dari praktik di masyarakat itu sendiri, Kak, atau Oke. di dunia bisnis, sebenarnya jenis kontrak itu ada banyak ya, Kak. Iya benar. Nah, mungkin dari Kak Davi sendiri bisa menjelaskan secara singkat apa saja contoh jenis kontrak yang paling sering digunakan. Oke Kak. Dalam praktik kita di kehidupan sehari-hari itu ada beberapa jenis kontrak atau perjanjian Kak yang sering kita gunakan. Yang pertama itu ada kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan. Yang pertama ini sering kita dengar dengan perjanjian kontrak kerja. Nah, yang kedua itu perjanjian kerjasama bisnis. Yang ketiga ada perjanjian jual beli. Yang keempat itu ada perjanjian sewa menyewa. Dan yang kelima itu ada perjanjian pinjam meminjam. Setiap kontrak yang sudah saya sebutkan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya tetap harus memenuhi syarat sah dari perjanjian tersebut. Begitu Kak Dila untuk jenis-jenis perjanjian atau kontrak. Nah, Kak Davi, tadi Kak Davi menyampaikan harus memenuhi syarat sah perjanjian ya, Kak. Nah, mungkin bisa dijelaskan syarat sah apa saja yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian menurut sebuah hukum atau hukum yang berlaku saat ini, Kak. Oke, baik Kak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP dalam pasal 1320, di situ ada 4 syarat utama sahnya perjanjian atau kontrak. Untuk yang pertama, itu adalah kesepakatan para pihak. Artinya, kedua pihak benar-benar sepakat tanpa ada unsur paksaan atau unsur yang lainnya. Yang kedua, kecakapan para pihak. Di sini maksudnya para pihak yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum. Dan yang ketiga itu adalah objek yang jelas. Maksud objek yang jelas adalah yang diperjanjikan itu harus jelas. Apa objeknya, apa isinya, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada sebab yang halal. Artinya isi perjanjian itu tidak boleh melanggar hukum undang-undang. Jika syarat-syarat yang saya sebutkan tadi itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Karena dengan adanya perjanjian yang tidak memenuhi syarat 4 yang tadi, itu
tidak bisa dilaksanakan. Begitu Kak Dila. Oke, baik Kak. Berarti ada 4 poin ya Kak. Iya. Kalau misalnya sudah terpenuhi, agar perjanjian terpenuhi berdasarkan hukum gitu ya Kak. Oke. Nah, mungkin ini bagian cukup penting nih Kak. Yaitu ada hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum seseorang menandangi kontrak itu sendiri Kak. Oke, baik Kak. Sebelum kita menandatangani kontrak atau sebuah perjanjian, sebenarnya ada beberapa hal penting yang kita harus perhatiin Kak. Itu yang pertama, kita harus memahami maksud dari isi kontrak itu. Itu secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Nah, dalam praktiknya seringkali kita itu hanya membaca bagian awal atau langsung melihat bagian tanda tangannya saja. Padahal klausul penting itu ada di bagian tengah atau akhir dokumen tersebut. Nah, yang kedua itu kita harus memperhatikan hak dan kewajiban kita dari masing-masing pihak. Karena dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang kita harus pahami itu hak dan kewajiban. Yang ketiga itu kita harus memeriksa apakah ada klausul denda atau penalti dalam perjanjian tersebut. Karena itu sangat penting dalam sebuah kesepakatan dalam perjanjian. Dan yang keempat, kita juga harus memperhatikan jangka waktu dari perjanjian atau kontrak tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada kita cara harus memahami bagaimana kita mengakhiri sebuah kontrak jika suatu saat kerjasama itu dihentikan. Jadi itu yang kita harus pahamin Kak sebelum kita menandatangani kontrak tersebut. Begitu Kak Dila. Oke, baik Kak Davi. Mungkin supaya Sobat Tesko lebih mudah memahami dari materi ini, mungkin dari Kak Davi sendiri, apakah ada contoh kasus sederhana yang sering terjadi terkait kontrak dan perjanjian itu sendiri Kak? Baik Kak Dila. Untuk contohnya yang di sini saya akan menjelaskan 2 contoh. Yang pertama itu ada perjanjian kontrak kerja. Nah, banyak orang yang telah menandatangani kontrak tanpa benar-benar membaca seluruh isi dokumen tersebut. Padahal di dalam kontrak tersebut bisa saja ada klausul penting. Misalnya, karyawan harus bekerja minimal 2 tahun. Jika mengundurkan diri sebelum waktu tersebut, maka harus membayar denda. Karena tidak membaca kontrak dengan teliti, orang tersebut akhirnya dikenai denda dan harus membayarkan denda itu kepada perusahaan. Baik Kak Dila, untuk contoh perjanjian kerjasama bisnis, ini dilakukan oleh antar perusahaan. Misalnya, ada perusahaan yang menandatangani perjanjian kerjasama distribusi dengan perusahaan lain tanpa memahami klausul di dalamnya. Ternyata di dalam perjanjian tersebut ada ketentuan bahwa perusahaan harus membeli produk dalam jumlah minimum setiap bulannya. Ketika penjualannya tidak berjalan sesuai dengan perjanjian, maka perusahaan yang tidak mampu memenuhi pembelian produk minimum tersebut setiap bulannya akan dikenakan denda. Begitu Kak Dila untuk contoh dari perjanjian kerjasama bisnis. Dan itulah episode Tesko Talks kita kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang hukum. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Tesko Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi terbaru seputar legal. Dan tentu saja, kalau kamu suka podcast ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode Tesko Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik.